Kalian kalau lihat anak rambut sebanyak ini bakal panik atau enggak? Hai semuanya, balik lagi channel YouTube aku. Nah, di video kali ini seperti judulnya, aku mau kasih tahu beberapa kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari bikin rambut kita jadi rontok. Yang bakal aku sebutin nanti itu semua berdasarkan research aku di Google dan juga menurut pengalaman pribadi aku. Dan ya nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini semua kebiasaan yang dulu sering banget aku lakuin, tapi akhir-akhir ini udah aku rubah. Dan setelah aku cari tahu, kebiasaan aku yang dulu itu emang ngaruh dan jelek banget gitu ya untuk kesehatan rambut aku. Nah, kebiasaan yang pertama adalah menyisir. Jadi kebiasaan buruk aku saat menyisir dulu itu adalah yang pertama, menyisir ketika rambut basah. Itu bikin rambut aku rontok 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena rambut basah itu dia kondisinya lagi rapuh ya, jadi lebih gampang rontok. Dan itu kebiasaan menyisir rambut yang juga bikin rambut rontok adalah menyisir dari arah atas ke bawah. Siapa di sini yang kalau misalkan menyisir tuh masih kayak gini? Nah, itu sebenarnya kurang baik untuk rambut. Karena kalau misalkan kita nyisir dari atas ke bawah, nanti di tengah-tengah ini ada yang kusut, otomatis si akar rambutnya tuh kayak ketarik-tarik gitu, dan semakin kita tarik ke bawah semakin kusut, dan itu kemungkinan rontoknya tuh jadi semakin lebih tinggi dan nanti rontoknya semakin banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman rambutnya ikal atau keriting, biasanya kan di bagian sini suka agak kusut gitu ya. Jadi biasain mulai sekarang nyisirnya tuh dari bawah ke atas, karena ini udah aku lakuin selama beberapa bulan ini dan alhamdulillahnya bikin rambut aku jadi nggak terlalu banyak yang rontok. Nah, selain itu jenis sisir yang dipakai juga ngaruh banget. Kalau bisa kalian pakai yang giginya tuh jarang-jarang supaya nyisirnya tuh lebih gampang. Terus aku juga nyari yang ujungnya tuh ada bulat-bulatan gini supaya dia tuh tidak merusak kulit kepala gitu atau scalpnya, dan nantinya tuh pertumbuhan rambut tuh jadi kayak lebih lancar gitu guys. Tapi kalau misalkan kalian pengen hasil sisiran rambut yang lebih halus, kalian juga bisa pakai sisir yang giginya kecil, tapi setelah kalian pakai sisir yang giginya jarang. Jadi lanjut, kebiasaan yang tanpa kita sadari bikin rambut kita rontok adalah mengikat rambut. Oh ya, aku lupa kasih tahu kalau ini tuh nggak cuman untuk yang non hijab, tapi yang berhijab juga. Nah, kebiasaan mengikat rambut yang bikin rambut rontok itu adalah yang pertama, mengikat rambut dalam keadaan basah. Seperti yang aku tadi bilang, kalau rambut basah itu kondisinya lagi rapuh, jadi kalau misalnya disisir atau diikat, itu bakal bikin rambut kita gampang rontok. Terus mengikat rambut tanpa menyisir. Nah, ini kebiasaan yang paling sulit aku rubah. Bahkan sampai sekarang pun aku masih suka lupa-lupa gitu. Jadi dulu itu aku jarang nyisir, tapi suka diikat. Jadi aku tuh nyisir pas setelah keramas, besok-besoknya aku nggak pernah nyisir lagi, jadi ya udah iket-iket aja gitu kan, biar simple dan tidak gerah. Dan ternyata itu yang bikin rambut aku jadi rontok. Lanjut, ini yang terakhir adalah kebiasaan kita saat keramas. Pertama, tidak menyisir rambut sebelum keramas adalah kebiasaan aku dulu. Jadi setiap keramas itu rambutnya pasti banyak banget yang rontok. Setelah aku rubah kebiasaan itu, aku selalu sisiran dulu sebelum keramas, sisirnya dari bawah ke atas. Terus abis itu aku pakai hair oil dulu supaya rambut aku tidak kusut. Dan pas aku keramas pun aku nggak balik si rambutnya ke depan. Jadi aku langsung aja guyur dari atas ke bawah supaya menghindari si rambutnya kusut. Dan itu benar-benar ngaruh banget bikin rambut aku jadi nggak banyak yang rontok. Dan selain itu yang nggak kalah penting adalah pemilihan produk shampoo. Jadi pastiin kalian pakai shampoo sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Karena kemarin itu rambut aku rontok dan udah tipis banget, jadi aku pakai shampoo yang emang khusus untuk rambut rontok dan untuk merangsang pertumbuhan rambut. Nah, kemarin aku baru aja ganti shampoo, pakai shampoo-nya dari Green Angelica. Ini yang hair nutrition shampoo. Jadi ini tuh shampoo khusus untuk rambut rontok dan dia juga bisa merangsang pertumbuhan rambut. Dia ukurannya emang kecil, jadi dia tuh ukurannya 100 ml. Dia bentuk shampoo-nya kayak jelly gitu. Terus wanginya dia kayak wangi-wangi green tea. Dan ini tipe shampoo yang nggak terlalu banyak sabun atau busa, jadi nggak bikin rambut kita jadi kering. Kalian bisa lihat ini anak rambut yang baru tumbuh sebanyak ini. Sebelah sini juga lihat banyak banget anak rambutnya. Dan ini adalah anak rambut yang udah panjang, lihat udah segini.
Nah, untuk key ingredientsnya sendiri, jadi dia itu ada ekstrak apel hijau Swiss yang mana dia itu bisa merangsang pertumbuhan rambut 10 kali lebih cepat. Terus selain itu juga dia ada ekstrak ashitaba Jepang, terus ada glutathione, ada aloe vera ekstraknya juga. Jadi selain dia bisa memperkuat dan menutrisi batang rambut, dia juga memperkuat akar rambut supaya nggak cepat rontok. Manfaat dari shampoo ini juga selain dia bisa mengatasi rambut rontok dan merangsang pertumbuhan rambut, dia juga bisa menghilangkan ketombe dan mengontrol minyak berlebih. Nah, untuk cara pakai ini sama aja kayak shampoo-shampoo yang lainnya. Jadi dipakainya tuh di kulit kepala ya, bukan di batang atau di helaian rambut. Abis itu dibilas aja sampai bersih. Nah, setelah keramas aku bakal lanjut pakai si serumnya. Ini yang hair nutrition serum dari Green Angelica juga. Aku pernah bikin review ini. Kalau kalian belum nonton, nanti kalian bisa nonton di sini atau nanti linknya bakal aku taruh di description box. Dan ini update setelah 2 minggu pemakaian hair nutrition shampoo dari Green Angelica. Aku juga udah tulis ini di sini tips pemakaiannya supaya hasilnya tuh jadi lebih maksimal. Dan kalian lihat ini anak rambutnya udah jauh lebih banyak dibanding minggu sebelumnya dan jadi lebih panjang. Jadi kayaknya buat teman-teman yang mau manjangin rambut bisa juga nih pakai shampoo ini. Nah, untuk satu botol shampoo-nya Green Angelica yang ini tuh dia cukup untuk kurang lebih 1 bulan. Jadi tergantung juga kalian makainya segimana. Dan untuk harganya ini kalau nggak salah 166.000, atau nanti kalian lihat aja di Shopee. Nanti linknya bakal aku taruh juga di description box. Dan kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa klik like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Habis itu subscribe dan nyalain juga notification bellnya supaya nanti nggak ketinggalan video-video baru aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!